Ya. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sekolah minggu kita yaitu mengenai sifat luhur dhamma. Bapak yakin dhamma itu istilah dhamma kalian sudah kenal dari dulu, sudah sering mendengarnya. Suaranya. Ya kan? Kan di dalam agama Buddha itu kita pasti mendengar, pasti sering menyebut istilah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada yang masih ingat? Buddha, Dhamma, Sangha itu disebut sebagai tri apa coba? Triratna. Bagus ya, Triratna, 3 perlindungan. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak sudah menyampaikan mengenai Buddha dengan 9 sifat luhurnya. Nah, sekarang ini Bapak akan menyampaikan tentang Dhamma. Nanti sifat-sifat Dhamma ini ada 6 sifat-sifat luhurnya ya. Baik, anak-anak, ini kita hari ini materinya adalah sifat luhur Dhamma. Coba kita lihat ke slide pertama ini. Nah, apa itu Dhamma? Coba, kalau yang sudah kelas atas SMP, SMA, atau SD kelas 5 ke atas pasti sudah tahu. Apa itu Dhamma ya? Dhamma adalah ajaran Buddha. Dhamma adalah ajaran Buddha. Ajaran Luar biasa. Buddha. Yes, si Lionel, si Darren. Oke ya, Dhamma itu adalah ajaran Buddha. Betul. Secara singkatnya, Dhamma itu ajaran Buddha. Pertanyaan Bapak berikutnya, apakah Dhamma itu diciptakan Buddha ya anak-anak ya? Bagaimana coba? Apakah Buddha menciptakan Dhamma? Bukan anak-anak. Buddha itu bukan pencipta. Ya, Buddha tidak menciptakan Dhamma. Ya, Buddha mengajarkan Dhamma. Ya, betul, menemukan. Dhamma itu adalah hukum alam yang bersifat abadi yang berlaku. Apakah ini ada Sang Buddha ataupun tidak ada Sang Buddha, Dhamma itu ada. Nah, lalu pada zaman Buddha dulu, Buddha Gautama 2500 tahun yang lalu, waktu itu banyak makhluk, banyak orang yang tidak mempraktekkan kebenaran itu. Sehingga moralnya merosot, perilakunya kurang baik, hidupnya menderita, umurnya pendek, begitu. Nah, lalu pada masa Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna, Dhamma itu diketemukan kembali. Ya, diketemukan kembali oleh Sang Buddha. Setelah ditemukan oleh Sang Buddha, apa yang dilakukan Buddha? Buddha Maha Welas Asih. Lalu Buddha mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk. Begitu ya. Jadi kalian harus tahu tadi, Dhamma itu bukan diciptakan oleh Sang Buddha, tetapi Dhamma itu memang sudah ada hukum alam. Sang Buddha hanya menemukan. Setelah menemukan, dengan melas asihnya, Buddha mengajarkan Dhamma tersebut kepada semua makhluk. Begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya juga. Itu di situ ada gambarnya bagus sekali itu. Kapan Buddha menemukan Dhamma? Itu ada Buddha sedang bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Itu ada yang putih-putih ini adalah sosok dewa penggambarannya ya. Karena para dewa itu sedang bersujud di hadapan Sang Buddha, memberikan hormat. Nah, kapan ya Buddha menemukan Dhamma itu anak-anak ya? Saat ingin menjadi Buddha, ingin menjadi Iya, saat Pangeran Siddhartha, saat Petapa Gautama menjadi seorang Buddha seperti gambar itu. Buddha itu kan kalian tahu berjuang sendiri. Ya, Petapa Gautama ini berjuang sendiri untuk menjadi seorang Buddha. Mudah? Ingat, tidak mudah. Sangat sulit. Ya. Nah, ini kapan Buddha menemukan Dhamma itu? Dhamma ditemukan Buddha ketika beliau mencapai penerangan sempurna, tepatnya di Bodhgaya, India. Nah, nanti kalau kalian masih misalnya sudah besar, sudah dewasa, punya banyak uang, bisa kalian melakukan ziarah, melakukan Dharma Yatra ke India. Di mana Sang Buddha itu anak-anak sudah menyebutkan ada tempat-tempat yang patut dikunjungi.
Ketika kalian nanti mampu mengunjungi 4 tempat itu dengan penuh keyakinan, maka setelah meninggal dunia, kalian pasti akan terlahirnya di alam yang jauh lebih bahagia. Tidak hanya alam manusia. Ya, begitu apa 4 tempat itu? Tempat yaitu Taman Lumbini, Taman Rusa Isi Patana, Bodhgaya, dan Kusinara. Nah, 4 itu semuanya ada di India. Itu di dalam Mahaparinibbana Buddha Sutta, Sang Buddha sudah menyampaikan ya, kalau kita punya rezeki banyak bisa ke India nanti melakukan Dharma Yatra. Mahal tapi ke sana anak-anak. Saat ini aja ya, itu biayanya satu orang bisa sampai 30 juta. Nah, nanti kalau kalian sudah besar ya malah lebih mahal lagi. Ya. Tapi itu enggak ada kewajiban. Sang Buddha enggak mengatakan wajib, wahai umat Buddha, kalian wajib ke India, ke 4 tempat. Tidak. Tadi di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha mengatakan jika mampu ke sana dengan penuh keyakinan, setelah meninggal dunia, pasti akan terlahir di alam bahagia. Karena semua orang tidak ada yang mau lahir ke alam menderita. Alam menderita itu ada 4 alam yang menyedihkan. Ya, baik. Untuk berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Judulnya apa, Pak? Judulnya adalah sifat luhur Dhamma. Sifat luhur Dhamma. Nah, oke. Berikutnya. Untuk siapa ya Dhamma yang ditemukan Sang Buddha itu? Untuk semua makhluk. Yes. Semua makhluk. Betul. Seperti di gambar itu. Di gambar itu. Kalau yang udah kelas 6 pasti tahu. Karena itu adalah salah satu gambar mimpi agung bodhisatwa. Di gambar itu, di foto itu kan, di gambar itu banyak orang dari beraneka macam warna kulitnya, dari beraneka macam asalnya. Mereka bersama-sama bersujud. Mereka bersama-sama menghormat kepada Buddha Gautama. Jadi, Dhamma itu untuk siapa? Ya, Dhamma diajarkan oleh Buddha anak-anak kepada semua makhluk. Apakah manusia saja? Tidak. Apakah kepada dewa saja? Tidak. Semua makhluk. Sang Buddha ini anak-anak mengajarkan Dhamma di 31 alam kehidupan. Yang mana 31 alam ini ada 4 alam yang menyedihkan. 4 alam menderita. 4 alam menderita ini dia di alam yang terlahir dari 4 alam menderita ini tidak bisa berbuat baik. Hanya menerima karma buruk, karma buruk, karma buruk terus menerus sampai karma buruknya habis baru bisa terlahir kembali. Nah, Sang Buddha pun menolongnya ini mengajarkan Dhamma kepada mereka juga. Kepada semua makhluk. Apakah makhluk itu hanya yang beragama Buddha saja, Pak? Tidak, anak-anak. Siapapun, orang yang beragama apapun, tanpa agama pun, ketika mau mempraktekkan ajaran Sang Buddha, pasti akan terbebas dari penderitaan. Ya, siapapun, tidak hanya umat Buddha. Yang mau praktek hidupnya sesuai dengan Dhamma. Nanti kita belajar Dhammanya itu apa saja ya. Nah, oke. Berikutnya ini anak-anak. Nah, Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Sang Buddha sudah menemukan Dhamma, bukan menciptakan Dhamma tadi ya, menemukan Dhamma. Prosesnya susah dalam memperoleh pengetahuan Dhamma tadi. Lalu setelah Sang Buddha berjuang ekstra sampai beliau menjadi seorang Buddha dan menemukan Dhamma ini, beliau mengajarkan Dhamma itu kepada manusia, kepada para dewa, kepada makhluk lainnya. Akan tetapi, apa manfaatnya bagi kita kalau kita mau mempraktekkan Dhamma? Nah, anak-anak, manfaatnya dari praktek Dhamma itu yang sudah diajarkan Sang Buddha, satu, yaitu pasti kita akan terbebas ini. Ingat, Sang Buddha itu kan mengajarkan bahwasanya beliau mampu menganalisa itu bahwa hidup ini menderita. Tapi Sang Buddha nggak hanya mengatakan begitu anak-anak. Hidup ini menderita, betul. Contohnya apa? Contoh kalian lagi makan, tiba-tiba makan kan paling enak. Makan paling enak, tiba-tiba pipinya bibirnya kegigit. Seneng. Teriak seneng. Weh, kegigit bibirku. Nggak mungkin. Enggak. Pasti menderita. Pasti sakit. Makan nggak enak. Yaitu contoh satu penderitaan yang paling sederhana sekali.
Saat lagi makan gitu, makan lagi enak menderita kan? Nah, selain itu Sang Buddha juga mengatakan hidup menderita. Yang kedua, cerita ini ada sebabnya. Nah, yang ketiga, sebab cerita ini bisa diakhiri loh. Luar biasa sekali kan? Dan yang keempat, Sang Buddha menunjukkan jalannya, menunjukkan caranya mengakhiri penderitaan itu. Nah, itu yang disebut damanya itu anak-anak. Sang Buddha menunjukkan itu jalannya. Apa jalannya? Ada yang masih ingat? Jalannya adalah mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8. Kapan-kapan kita pelajari lagi. Kalau seseorang siapapun itu, apakah dia umat Buddha ataupun tidak, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia anak kecil atau orang dewasa, ketika dalam hidupnya selalu mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8, dipastikan akan terbebas dari penderitaan. Ya, asal sempurna mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8 ya. Tapi ingat, Buddha sendiri itu Bodhisattva Gautama itu sampai beratus-ratus kalpa tahun sampai beliau mempraktekkan kebajikannya dan sampai menjadi seorang Buddha. Yang penting kita fokus terus yang namanya mempraktekkan kebajikan. Kebajikan pasti kita akan bahagia. Oke, sekarang coba di slide berikutnya. Nah, setelah kita tahu manfaatnya mempraktekkan dhamma, ya kan? Setelah tahu mempraktekkan dhamma, bagaimana cara kita mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana ya? Kan tadi Sang Buddha mengatakan bahwasanya hidup ini menderita, tapi penderitaan tadi dikatakan Sang Buddha ada cara untuk mengakhiri penderitaan itu. Nah, setelah itu Sang Buddha juga mengajarkan damanya dan damanya tadi akan bermanfaat kepada kita kalau kita mempraktekkan. Apa manfaatnya? Yaitu kita akan terbebas dari penderitaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mempraktekannya ya? Cara mempraktekannya sederhana, Nana. Berbuat baik. Yes, betul. Ini nomor 2 tadi jawabannya Morgan, betul. Perbanyak perbuatan baik, betul. Ya, ini yang kita perlu lakukan. Jangan berbuat jahat yang pertama. Jangan berbuat jahat itu berarti kita mempraktekkan Pancasila. Sudah pernah dibahas, waktu itu sudah sering dilakukan. Pancasila Buddhis tentunya ya, bukan Pancasila dasar negara. Pancasila Buddhis. Kalau kita mempraktekkan Pancasila Buddhis, pasti kita tidak akan melanggar Pancasila dasar negara. Pancasila Buddhis yang pertama apa? Pantang. Pantang membunuh. Pantang mencuri. Pantang berbuat asusila. Pantang berbohong. Dan pantang mabukan. Jadi itu, kita nggak boleh berbuat jahat. Cara mempraktekkan dhamma itu, gampang nggak? Harusnya gampang. Tapi dalam prakteknya ya sulit. Pantang membunuh pasti kalian bisa tanpa membunuh. Pantang mencuri pasti kalian bisa. Pantang asusila pasti bisa. Pantang berbohong tanda tanya itu. Pantang mabuk-mabukan pasti bisa. Tuh, ya kan? Jadi kita yang pertama tidak berbuat jahat dengan menjalankan Pancasila Buddhis. Itu cara praktek dhamma yang pertama. Yang kedua adalah dengan memperbanyak perbuatan baik. Memperbanyak perbuatan baik yaitu Pancadhamma kan, melalui apa saja? Melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, melalui jasmani kita. Jadi itu harus berbuat baik terus. Kita nggak boleh membenci temannya. Kita nggak boleh ketika temannya punya barang baru kita iri, tidak boleh. Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain juga. Dalam berucap, kita juga nggak boleh berucap yang kasar, yang menyakiti orang lain. Pasti semua orang inginnya mendengarkan kata-kata yang merdu, yang bagus. Ya kan? Nggak boleh berucap yang buruk. Dalam bertindak, kita juga nggak boleh mencubit orang lain. Prinsipnya kalau kalian nggak pengen dicubit, jangan mencubit. Kalau kalian nggak ingin orang lain berkata kasar kepada kalian, jangan berkata kasar. Begitu prinsipnya. Ya kan? Jadi kita harus berbuat baik terus, kapanpun dan dimanapun melalui pikiran kita, ucapan kita, jasmani kita, fisik kita. Karena kalau pikiran kita sudah buruk, ucapan kita akan buruk, jasmani kita akan buruk, hati kita, suasana hati kita pun pasti akan sedih, akan menderita. Ya kan? Seperti ucapan dhamma pada syair dhamma pada Sang Buddha itu kan. Kalau pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Bila seseorang berpikir dengan pikiran baik, akan bahagia. Tapi kalau berpikir dengan pikiran yang buruk, akan menderita.
waktu itu Bapak sudah pernah mengulas maksudnya itu apa. Gitu ya. Jadi dari pikirannya harus baik. Kalau pikirannya baik, ucapannya pasti akan baik dan jasmaninya akan baik. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Sucikan hati dan pikiran. Nah, ini apa yang perlu lakukan ini? Meditasi. Nah, ini meditasi ini yang jarang dipraktekkan. Nah, Bapak berpesan, kalau bisa sedikit demi sedikit kalian harus praktek meditasi anak-anak. Luangkan waktu beberapa menit sebelum beraktivitas, ketika bangun tidur, lakukan coba sebentar meditasi. Bapak pun sedang berusaha mencoba bermeditasi semampunya. Walaupun kadang-kadang ngantuk, kakinya capek, kesemutan, nggak ada masalah. Yang namanya belajar, ya begitu kendalanya. Tapi yang pasti harus terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Begitu ya. Nah, baik anak-anak, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Tadi sudah penghantar tentang Dhamma sudah diberitahu, apa itu Dhamma, kapan Buddha menemukan Dhamma, kemudian cara prakteknya, manfaatnya apa sudah kita ulas di depan. Nah, sekarang ini sifat-sifat luhur dari Dhamma itu apa saja? Tadi Bapak sampaikan ada 6 sifat-sifat luhur dari Dhamma. Ya, ada 6 sifat luhur Dhamma. Apa saja itu? Nah, kita bahas yang pertama. Nah, kalau pas di wihara, ketika keagamaan kita membacakan parita Dhammanusati biasanya. Dhammanusati. Yang ini paritanya. Swakato Bhagawata Dhammo itu. Kalau dalam tadi nama kata juga sudah ada. Ya kan? Nah, ini artinya apa? Swakato Bhagawata Dhammo itu artinya adalah Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Sang Bhagawa itu sebutan anak-anak. Sang Buddha ini disebutnya juga Sang Bhagawa. Nah, kenapa sempurna? Karena Sang Buddha ini mengajarkan seluruhnya Dhamma itu kepada semua makhluk. Yang ketika makhluk tersebut mau mempraktekkan Dhamma Sang Buddha itu, tadi Bapak sampaikan di awal, pasti jaminannya pasti akan terlahir di alam bahagia ketika sudah meninggal. Sebelum meninggal pun pasti hidupnya akan bahagia. Enggak ada musuh, enggak ada teman. Enggak ada teman yang berprasangka buruk maksudnya ya. Enggak ada musuh, enggak ada lawan. Semua teman-temannya akan baik. Nah ini, karena Sang Buddha sudah mengajarkan Dhamma dengan sempurna. Apa yang ditahu oleh Sang Buddha, diketahui oleh Sang Buddha ini, semua diajarkan kepada orang lain. Kepada semua makhluk, tanpa terkecuali. Tidak ada yang disembunyikan dari Sang Buddha. Semua diajarkan. Dan ketika dipraktekkan, semua akan dapat mengakhiri penderitaan. Itu jadi sifat Dhamma yang pertama ya. Jadi sifat Dhamma yang pertama adalah Swakato Bhagawata Dhammo. Ya, berarti Dhamma ini telah disempurna dibabarkan Sang Buddha kepada semua makhluk. Jadi tinggal kita mau mempraktekkan apa? Tidak. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua. Sanditiko dalam bahasa Palinya itu. Kalian sih nggak harus menghafal bahasa Palinya, tapi kalau hafal malah jauh lebih bagus. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko. Nah, Sanditiko artinya apa? Berada sangat dekat. Jadi Dhamma itu tidak jauh di mana, enggak anak-anak. Ya, kayak tadi kita kan tadi praktek Dhammanya adalah jangan berbuat jahat, yaitu dengan berpantang menjalankan Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis, pantang membunuh. Apakah pantang membunuh itu adanya jauh dari diri kita? Tidak. Di sekitar kita ada. Kita lagi enak-enakan nonton TV, ada kecoa datang. Bisa nggak mempraktekkan pantang membunuh? Harusnya bisa. Dengan cara mungkin menangkap, lempar ke tong sampah. Nggak membunuh. Ya kan? Tapi kalau orang sudah terlalu takut, bisa saja ambil sapu, ketok, mati udah. Ya kan? Nah, berarti Sanditiko artinya iya, wajar, alamiah. Ya, wajar itu wajar. Wajar. Jadi kalau misalnya ada ya boleh. Memang seharusnya nggak boleh, tapi bersikap bijak seperti itu. Kalau misalnya itu mengganggu ya kadang-kadang dilakukan seperti itu ya, supaya nggak terlalu mengganggu. Karena terlalu paniknya, takut sama kecoa tadi, langsung ambil apa benda apa yang ada di sekitarnya, pukul, ternyata mati. Ya kan refleks karena takut. Memang seharusnya sih jangan.
Cukup diambil pakai tisu atau apa, atau kalau nggak berani minta orang lain suruh ngambil bisa juga. Ya, tapi kadang-kadang karena kita berlatih untuk tidak pantang membunuh tadi kadang-kadang ya pernah dilakukan. Ya namanya berlatih ya wajar itu. Tapi kalau sudah mengetahui dhamma itu sebisa mungkin dihindari. Begitu ya. Jadi Santitiko tadi berada sangat dekat. Tidak ada jauh di luar kita, tidak. Kita berucap yang baik ya di sekitar kita. Karena kalau kita berucap yang baik, maka orang-orang di sekitar kita juga pasti akan bahagia. Selain diri kita juga bahagia. Kalau kita berperilaku yang baik, kalau kita berpikir yang baik, kalau kita berucap yang baik, pasti diri kita akan bahagia utamanya. Tetapi selain diri kita ya orang lain juga pasti akan bahagia. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga pasti akan bahagia ya. Jadi sifat dhamma yang kedua adalah berada sangat dekat. Tadi yang pertama sempurna di babakan Sang Buddha, yang kedua berada sangat dekat. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga. Dalam bahasa Palinya dikenal akaliko. Apa artinya akaliko? Tidak bersela waktu, tidak lapuk oleh waktu. Ingat, Dhamma Sang Buddha itu sudah lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Apakah ada perubahan, Pak? Nilai damanya? Enggak ada, anak-anak. 2.500 tahun yang lalu ini, Sang Buddha mengajarkan kepada 5 pertapa, pertama kali kan 5 pertapa ya, itu ya sama tadi. Intinya jangan berbuat jahat, perbanyaklah berbuat jahat, baik, sucikan hati dan pikiran. Itu intinya. 2.500 tahun yang lalu loh. Sampai sekarang ajaran Sang Buddha pun sama. Ya, enggak berubah. Damanya enggak berubah, enggak bersela waktu. Apakah bisa kompromi, Pak? Dhamma itu kalau zaman Sang Buddha yang kena karma itu yang enggak mau belajar Dhamma kena karma. Kalau yang belajar Dhamma enggak kena karma, boleh begitu? Enggak bisa juga. Karena Dhamma itu hukum alam, hukum kebenaran yang mutlak. Ya, nggak bisa kompromi. Kalau sama orang bisa kompromi. Ya, oh si ini orang baik tapi melakukan kesalahan ya sudahlah, nggak usah dihukum begitu. Tapi kalau ini berbuat salah terus harus dihukum ya tidak bisa. Ya, karena Dhamma itu tadi sifatnya adalah tidak bersela waktu. Ya, artinya apa? Artinya Dhamma dari dahulu 2.500 tahun yang lalu sampai sekarang sampai nanti sama. Ya, sampai nanti pun sama. Semua ajarannya tadi hanya 3 hal tadi. Intinya yaitu jangan berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, dan mensucikan hati serta pikiran. Itu intinya. Sehingga tadi sifat dhamma yang ketiga adalah tidak bersela waktu, tidak akan lapuk oleh waktu. Lalu sifat dhamma yang keempat, nah ini yang paling sering kalian dengar. Yaitu sifat dhamma yang keempat adalah ehipasiko. Artinya apa? Mengundang untuk dibuktikan. Ya, mengundang untuk dibuktikan. Jadi ajaran Sang Buddha ini tidak hanya menyuruh agar yang mempelajari dhamma itu hanya percaya. Tidak. Tapi disuruh dipraktekkan. Dibuktikan dulu. Ya, dibuktikan dulu kebenarannya. Setelah dibuktikan kebenarannya, baru paham. Setelah paham, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dipraktekkan, pasti akan memperoleh hasil diri kalian sendiri. Begitu ya. Semua ajaran Sang Buddha. Contoh, dari Pancasila Buddhis tadi. Pancasila Buddhis tadi, misalnya kita yang keempat, dilarang berbohong. Kan pantang berbohong. Pantang berbohong. Sang Buddha mengatakan, kalau pantang berbohong itu akibatnya, salah satunya, nggak akan dipercaya orang lain. Perlu buktikan nggak ya? Ya jangan percaya aja kepada Sang Buddha. Sang Buddha sudah mengatakan begitu anak-anak. Sang Buddha di sebuah sutta, Bapak lupa sutanya mengatakan begitu. Jangan kalian hanya percaya saja lalu meyakininya. Bahkan kepada saya pun, Buddha mengatakan kepada saya pun, jangan percaya. Kalian pelajari dulu, kalian pahami dulu, kalian selidiki, baru kalian boleh percaya dan lakukan. Nah kayak tadi, Pancasila Buddhis yang keempat misalnya, pantang berbohong. Kalau orang sering berbohong akibatnya begini loh. Kalau orang yang nggak berbohong akibatnya begini loh. Nah, kalau kalian mau mempraktekkan tanpa berbohong, pasti hidupnya bahagia. Kalau kalian hidupnya dengan penuh kebohongan, ya akan menderita. Kenapa? Karena kalau sekali berbohong, dia akan terus melakukan kebohongan terus. Ya kan? Terus kebohongan terus itu. Ada seorang bohong A,
Pasti nanti akan terus berbohong, terus berbohong, terus berbohong, terus untuk menutupi supaya ini nggak ketahuan. Begitu kan? Kayak di film-film banyak begitu. Nah, makanya jadi ingat tadi azan sang Buddha itu mengundang untuk dibuktikan. Harus dibuktikan dulu. Jangan langsung percaya. Buktikan dulu kebenarannya. Setelah kalian buktikan, kalian akan paham. Setelah kalian paham, akan manfaatnya kalian praktekkan. Setelah kalian praktekkan, pasti akan memperoleh hasil yang sangat baik buat diri kalian. Begitu ya. Jadi tadi sifat yang keempat adalah ehipasiko dalam bahasa Palinya. Artinya itu mengundang untuk dibuktikan. Oke, yang kelima. Nah, yang kelima ini sifat damanya adalah opanyayiko. Menuntun ke dalam batin. Artinya dapat dipraktekkan. Yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ya, semua ajaran Sang Buddha ini wajib dipraktekkan. Karena kalau cuma dipelajari, nggak ada manfaat. Contoh kembali ke Pancasila Buddhis tadi. Dipelajari, semua siswa di Dian Bangsa ini tahu bahwasanya kalau berbohong itu perbuatan buruk yang berakibat nanti tidak dipercaya orang lain. Sudah tahu itu. Tapi nggak pernah dipraktekkan. Ada manfaat? Nggak ada manfaat. Hari-harinya aktivitasnya masih terus berbohong. Ya nggak menjalankan ajaran Sang Buddha itu. Ya kan? Karena tadi sifat dhamma yang kelima adalah opanyayiko. Artinya dapat dipraktekkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasilnya. Karena kalau kita belajar pasti ingin mendapatkan hasil. Harus setelah dipelajari kita praktekkan supaya mendapatkan hasil. Dan yang terakhir, sifat dhamma yang terakhir adalah pacatang weditabu winuhi, yang artinya dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Artinya apa? Artinya adalah dhamma ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup dipelajari, tapi dipraktekkan. Yang mempraktekkan siapa? Diri sendiri. Enggak boleh, enggak bisa orang lain. Contoh kayak saya mengajarkan dhamma kepada kalian. Kalian saya minta praktek. Tapi saya enggak mempraktekkan. Apakah saya dapat merasakan manfaat dari dhamma itu? Ya enggak bisa. Karena sifat dhamma yang keenam pancatang weditabu winuhi. Artinya dapat dihayati, dapat dirasakan sendiri. Jadi kalau saya berucap kepada kalian, anak-anak tolong praktekkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian harus praktekkan dan saya pun harus mempraktekkan. Siapa yang merasakan akibatnya? Yang merasakan manfaatnya? Diri saya, karena sudah praktek, kalian juga sudah praktek. Selain diri kalian, orang-orang sekitar kalian juga akan merasakan manfaatnya. Saya misalnya berbuat baik terus dengan menjalankan Pancasila Buddhis, pantang membunuh sampai pantang mabuk-mabukan, ya pasti hidup saya bahagia, keluarga saya bahagia, orang-orang sekitar saya semuanya berbahagia. Jadi maksudnya begitu ya, yang pancatang meditapo winuhi itu berarti dhamma ini wajib dipraktekkan secara mandiri sendiri-sendiri. Tidak bisa hanya menyuruh orang lain untuk praktek, tapi yang menyuruh ini tidak mau mempraktekkan ya. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa itu saja yang cukup untuk saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan sifat luhur dhamma. Nah, silahkan.